Nah, di belakang saya ini ada makam keramat Karanghau, Gunung Mulia sebelah utara Panisan Bung Karno. Dan ini juga diceritakan menjadi tempat pertapanya presiden pertama kita yang bernama Raja Bung Karno. Ini seperti di atas bukit dan sangat terjal sekali menanjaknya. Sebelum masuk ke sini, di depan juga udah merasakan kayak bulu kuring sebagainya. Sesuatu yang berpindahan bertiga dimensi itu, kalau saya menyebutnya adalah alam Sindemlayon. Perjalanan Bung Karno banyak melampaui dari ujung timur sampai ke ujung barat. Beliau laku lampah, napak tilas, dan di sini pun menjadi tempat napak tilasnya Bung Karno seperti itu. Berada di pantai Karanghau, Pelabuhan Ratu, yang langsung dirasakan adalah kesan yang sangat sakral. Banyak yang percaya inilah tempat paling penting di antara banyak lokasi keramat di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Ada sejumlah titik yang terasa dikuasai oleh energi kebatinan yang sangat kuat. Salah satunya adalah tempat yang dipercaya sebagai petilasan Bung Karno. Tempat tersebut semakin istimewa karena dianggap sebagai tempat bertemunya Bung Karno dengan Ratu Kidul. Lalu sesakral apa saat tim Ganjil Misteri melakukan penelusuran ke sana? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Ini sakral. Datang ke Karanghau, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, yang segera bisa dirasakan adalah hawa metafisika. Selama ini, Karanghau memang sering disebut sebagai pusat mistis di kawasan Pelabuhan Ratu. Ada sejumlah petilasan yang akan dibanjiri banyak orang pada malam 1 Suro. Sudah sejak dari anak tangga paling bawah, yang bisa diresapi ialah kesunyian yang sering membuat merinding. Mereka yang memiliki ketajaman indera keenam akan bisa merasakan bahwa tempat tersebut dijaga oleh energi gaib yang sulit ditembus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Ganjil, saya Ki Demang. Hari ini saya sedang berada di Karanghau, Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Nah, di belakang saya ini ada makam keramat Karanghau, Gunung Mulia sebelah utara Panisan Bung Karno. Ini lokasinya sangat dekat sekali dengan petilasan Kangjeng Ibu Ratu Kidul, yang mana banyak sekali pengunjung ketika mereka berkunjung ke salah satu tempat keramat tersebut pasti suka kesini juga. Jadi teman-teman, ketika kita mau ke atas ternyata kita butuh menanjak dengan sangat banyak sekali anak tangganya. Dan ini seperti di atas bukit. Dan ini juga diceritakan menjadi tempat pertapanya presiden pertama kita yang bernama Raja Bung Karno, Presiden Bung Karno. Yuk, ikuti terus Ki Demang, yuk. Untuk sampai ke titik utama di atas bukit, para peziarah harus meniti anak tangga yang sangat panjang. Mereka yang tidak memiliki bekal batin biasanya akan menyerah sebelum mencoba menaiki satu demi satu anak tangga tersebut. Anak tangga yang terlihat licin karena lembab juga bisa menjebak orang-orang tertentu hingga kehilangan kesadaran. Pemirsa, bener. Ternyata kita harus benar-benar ekstrim ya. Karena kita masuk lagi ke satu gerbang, dan gerbang ini bernama Keramat Gunung Mulia. Nah, sebelum kita masuk ke atas, kita akan menaiki anak tangga lagi yang kurang lebih hampir lumayan banyak juga. Soalnya di atas itu pemirsa. Pemirsa penikmat ganjil, ketika Anda penasaran, ikuti terus perjalanan Ki Demang, yuk. Jadi ternyata teman-teman, kita ini diberikan satu pegangan juga nih mungkin nih. Karena ini lokasinya juga sangat terjal sekali, sangat tinggi lokasinya. Dan ternyata kelihatan banget di sini, atasnya itu di bawahnya laut. Pantai teman-teman. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Seorang wali itu terkadang
ada di posisi yang benar-benar tidak diganggu lah. Ini seperti di atas bukit dan sangat terjal sekali menanjaknya. Ayo, ini kurang lebih memakan waktu 10-20 menit ya. Setelah melewati anak tangga yang seperti tidak ada habisnya, perjalanan Ki Demang sampai di sebuah tempat yang memancarkan energi gaib. Ki Demang juga melakukan ritual doa-doa di tempat yang sering diziarahi orang. Setelah melakukan wirid, tahlil, dan membaca doa-doa, Ki Demang melanjutkan penelusuran hingga bertemu dengan sebuah petilasan yang lain. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah melakukan ziarah. Salah satu bukti bahwa kita itu cinta dan kita itu menganggap leluhur itu ada. Artinya tujuan kita itu bersilaturahmi, lalu mencari sebuah keberkahan melalui silaturahmi tersebut. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dan bertemu dengan teman-teman kita yang ada di sana. Dan di belakang saya ini ternyata ada beberapa nama. Mbah Pangeran Jayakusuma, Marangga Gading, Eyang Kudratullah, Mbah Rembang, Mahkota Nyi Putri Ratu Langasari, Nyimayang Sine Nyimas Dewi Ratu Roro Kidul, Kangjeng Ratu Dewi Kurasai. Jadi gitu teman-teman. Ternyata di sini tuh menjadi tempat petilasan juga dari leluhur kita yang teman-teman saat ini nih sangat teriak, nangis, senang-senang. Ternyata ada mereka yang dulu memperjuangkan. Lantas apa yang terasa saat berada di gerbang gaib menuju Istana Ratu Kidul? Mengapa tangan Ki Demang bahkan sangat gemetar saat mengisahkan hubungan Bung Karno dengan penguasa Laut Selatan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Berdiri hanya beberapa langkah dari batas pantai, ada hawa yang tak biasa. Itulah tempat yang dianggap memiliki aura sakral, meski sering dikunjungi orang. Perjalanan ke tempat itu sungguh tidak mudah, karena selain membutuhkan fisik yang kuat, juga ada banyak energi gaib yang bisa saling berbenturan dengan energi yang dimiliki orang awam. Bagi Ki Demang Banten yang dikenal sebagai praktisi supranatural, tempat tersebut bukan semata bibir pantai, karena dalam penglihatannya ada tembok tebal yang sangat tinggi. Tembok itulah yang menjadi batas antara alam dunia dengan alam gaib di Istana Ratu Kidul. Nah, di belakang saya ini adalah tempat banyak orang yang berkunjung ke sini, bahwasanya di sini menjadikan satu tempat pelabuhannya Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Tetapi secara tak kasat mata, kalau saya lihat, ini adalah gerbang tembok yang sangat tinggi sekali. Kalau diukur ya mungkin kurang lebih hampir 30 meteran. Nah, akan tetapi saya belum menemukan titik di mana gerbangnya. Untuk sementara ini saya melihat ada tembok. Tinggi sekali. Seperti layaknya seperti rumah yang ada gerbangnya di depan rumah seperti itu. Nah, saya belum menemukan. Dulu sempat ke sini karena gerbang gaib itu tidak seperti di lokasi itu aja. Suka berpindah-pindah. Meskipun itu ada tempat di mana tempat tersebut diceritakan oleh nenek moyang kita bahwa itu tempat pelabuhannya atau tempat singgahannya Kanjeng Ibu Ratu Kidul seperti itu. Berada di bibir pantai yang sesungguhnya merupakan gapura menuju Istana Laut Selatan, terasa betul ada suasana yang sangat sakral. Hati terasa bergetar karena berada di alam antara ada dan tiada. Sebagai seorang praktisi spiritual, Ki Demang merasakan sekali ada energi batin yang menerpa siapa saja yang berkunjung ke tempat tersebut. Mereka yang tidak memiliki kepekaan batin sudah pasti hanya melihat laut, batu karang, serta deburan ombak yang tidak pernah berhenti. Tapi bagi para praktisi spiritual, tempat tersebut adalah awal dari sesuatu yang lebih menakjubkan. Dari tadi saya pengen ngomongin juga ini. Sebenarnya kita pun sebelum masuk ke sini, di depan juga udah merasakan kayak bulu kuning sebagainya. Sesuatu yang berpindahan bertiga dimensi itu, kalau saya menyebutnya adalah alam Sindemlayon.
Alam seni dalam lain ini adalah dimana kalau kita suka merasakan kayak pusing, mual, berpergian di lokasi tempat, nah itu artinya ada sesuatu yang tak kasat mata. Begitupun tempat yang di sini. Ketika sudah mulai menjelang sore hari, artinya sesuatu yang bersifat aura atau vibrasi energi alam itu sudah mau mulai berpindah. Sangat kencang sekali. Ini di tangan saya nih. Tangan saya ini ada kencang sekali, tapi hawa aja, nggak ada angin tapi hawa rasa, seperti itu. Susah untuk dianalogikan, cuman kita yang merasakan di sini, mungkin teman-teman juga di rumah yang menyaksikan, penikmat ganjil misteri pasti merasakannya dan tahu. Berada di tempat yang sangat sakral, petilasan Bung Karno di Karanghawu, Pelabuhan Ratu, Sukabumi memiliki aura yang sangat positif. Energi metafisika sangat kuat di sana, sehingga semua orang akan merasakan ketenangan batin. Lokasinya yang sangat terpencil di punggung bukit yang menghadap laut selatan memberi suasana mistis. Banyak juga dari kalangan masyarakat yang berkunjung ke sini untuk bersilaturahmi atau berziarah ke makam Kangjeng Ibu Ratu Kidul, seperti itu ya. Ya, Presiden kita Prabu Bung Karno adalah sosok yang sangat berkarismatik. Beliau juga mempunyai guru-guru spiritual, kiai-kiai yang sangat hebat, sampai dijuluki The King Power of Indonesia yang pertama. Presiden Bung Karno, Raja, bertemu dengan Kangjeng Ibu Ratu Kidul. Di sini yang tidak bisa dipisahkan itu bukan berarti mereka tidak bisa dipisahkan, tetapi tempat di mana mereka singgah, Bung Karno artinya dia mendapatkan sesuatu yang bersifat gaib itu dengan sosok perempuan yang sangat cantik dan sangat kemayu dan sangat adil bijaksana, seperti itu. Namanya Kangjeng Ibu Ratu Kidul. Tapi seperti apa sebenarnya hubungan Bung Karno dengan Ratu Kidul? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Bung Karno memang bukan tokoh sembarangan. Tidak hanya proklamator dan presiden pertama Indonesia, Soekarno juga dikenal sebagai penggiat spiritual. Kisah-kisah Bung Karno yang dianggap sakti sangat berlimpah di tengah masyarakat. Presiden kita ini bukan sosok yang orang-orang seperti kita lah. Beliau itu adalah wali. Kenapa saya sebut wali? Karena penjajahan dari sebelum-sebelumnya sudah banyak orang yang ingin sekali memerdekakan Indonesia. Cuman ada satu sosok laki-laki yang saya juga diceritakan oleh eyang saya. Bung Karno itu bukan orang yang biasa, tetapi beliau adalah sosok wali yang menjelma menjadi seorang manusia, lalu memerdekakan Indonesia sehingga Indonesia menjadi bangsa yang adil, aman, dan tentram. Tidak ada sebelumnya, tetapi itulah dengan dorongan doa-doa para wali, orang tua kita, sehingga kita bisa merdeka di tahun tersebut. Karena tadi perjalanan Bung Karno banyak melampaui dari ujung timur sampai ke ujung barat. Beliau laku lampah, napak tilas, dan di sini pun menjadi tempat napak tilasnya Bung Karno, seperti itu. Memang benar, Bung Karno bukan presiden biasa. Kemampuannya tidak sebatas strategi politik atau karismanya saat memimpin Indonesia. Lebih dari semua itu, Soekarno juga sosok yang sangat dekat dengan hal-hal gaib. Di beberapa daerah juga terdapat petilasan yang konon pernah menjadi tempat bertapa. Hingga saat ini, semua tempat yang pernah disinggahi Bung Karno, apalagi untuk urusan-urusan spiritual, selalu ramai diziarahi orang. Ya, karena orang yang membawa cahaya, dia akan kemanapun akan memberikan penerangan. Dan penerangan tersebut akan selalu diingat dan dikenang. Itulah filosofinya ketika orang tersebut saat ini, dimanapun Bung Karno singgah, di tempat-tempat alam yang sangat jauh dari keramaian, pasti akan dicari. Disitulah tempat raja, hiang, ataupun bertapa duduk dengan semedinya. Salah satu pusaka yang sangat identik dengan Presiden Soekarno adalah tongkat komando. Ada yang menyebut bahwa di dalam tongkat itu terdapat sebilah keris. Tapi banyak yang meyakini tongkat komando Bung Karno bukan sekadar benda biasa. Karena selain memiliki tuah, pusaka itu adalah pemberian penguasa Laut Selatan.
Hubungan Soekarno dengan Ratu Kidul memang digambarkan sangat dekat, sehingga tidak mustahil jika Ratu Kidul memberikan pusaka berupa tongkat komando kepada Soekarno. Iya, tongkat tersebut menjadikan salah satu tongkat itu kan filosofi ya sebenarnya. Menurut saya nih, pandangan saya, tongkat itu menjadi salah satu tempat di mana ketika kita belum menemukan jalan, artinya tongkat tersebutlah yang akan mengarahkan. Nah, filosofi tersebut sekarang diarahkan untuk di mana benda yang dipegang oleh orang-orang yang sangat mulia, maka insya Allah akan menjadi energi positif bagi orang yang memegangnya, apalagi yang bersifat tongkat Bung Karno. Wah, seperti luar biasa pokoknya. Bung Karno dan Ratu Kidul memang memiliki pertalian mistik yang tidak biasa. Banyak yang percaya dua sosok itu dihubungkan oleh benang spiritual sehingga bisa saling berkomunikasi. Ratu Kidul konon juga menjadi penopang kepemimpinan Bung Karno. Kini, tempat-tempat yang dijadikan lokasi pertemuan Soekarno dan Ratu Kidul menjadi tempat keramat yang sering diziarahi orang. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.